anak kita itu di ICU, di oksigen sangat banyak, kemudian banyak peralatan-peralatan medis. Nah, di situ kita berpikir, ketika melihat anak kita sedang sekarat, melihat anak kita sedang dalam kondisi antara hidup dan mati, kritis, di saat itu kita ingat, alhamdulillah, ketika aku melihat anakku sehat, sedikit menyebalkan tidak apa-apa, sedikit menjengkelkan tidak apa-apa. Yang penting dia sehat, tidak sedang dalam keadaan kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Terkadang kita pasti merasa jengkel, merasa marah, ingin emosi dengan anak kita, rasanya marah sekali dengan anak kita karena kelakuannya, karena kenakalannya. Nah, untuk sedikit meredam, kita ingat beberapa hal. Yang pertama, bayangkan kita ini adalah pasangan yang puluhan tahun tidak dikaruniai anak. Nah, ketika kita membayangkan atau melihat ada pasangan yang puluhan tahun tidak dikaruniai anak, maka ketika saat ini kita dikaruniai anak, disitulah saatnya kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku atau mengamanahi aku dan istriku adalah seorang anak. Jadi ketika kita sedang melihat anak kita yang menyebalkan, yang membuat marah, bayangkan itu, alhamdulillah aku dikaruniai anak. Kalau aku punya anak seperti ini sekarang, kondisinya, sifatnya, maka sebaiknya aku selalu bersyukur pada Allah. Yang penting alhamdulillah aku punya anak. Lalu yang kedua, ketika kita masih merasa sebal, merasa kesal dengan anak kita, merasa marah dengan anak kita, yang kedua, bayangkan anak kita itu di ICU, di oksigen sangat banyak, kemudian banyak peralatan-peralatan medis. Nah, di situ kita berpikir, ketika melihat anak kita sedang sekarat, melihat anak kita sedang dalam kondisi antara hidup dan mati, kritis, di saat itu kita ingat, alhamdulillah, ketika aku melihat anakku sehat, sedikit menyebalkan tidak apa-apa, sedikit menjengkelkan tidak apa-apa. Yang penting dia sehat, tidak sedang dalam keadaan kritis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu akan sedikit mengurangi kesebelan kita atau kemarahan kita kepada anak kita. Lalu yang ketiga, kita harus ingat bahwasanya kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, doanya mustajab. Kemudian laknatnya juga mustajab. Jadi ketika kita ridho, cinta, sayang dengan anak kita, Allah pun ridho, sayang dan cinta pada anak kita. Dan ketika kita sedang marah, emosi, kecewa, bisa jadi Allah pun juga sedang marah kepada anak kita. Kenapa? Karena ridho Allah itu sangat tergantung pada ridho orang tua. Jadi ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, membuat kita marah, usahakan kita tetap bisa mengelola hati kita supaya kita itu tidak marah pada anak kita, atau tidak melaknat dirinya, atau tidak mengatakan sesuatu yang pada akhirnya mencelakakan anak kita sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bersyukur pada Allah atas kebaikan apapun yang ada pada anak kita, atau kelebihan apapun yang ada pada anak kita. Paling tidak dia mengetahui dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita sudah tahu, dia tahu siapa Tuhannya dan dia tidak menuhankan lain selain Allah, dan dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi ditambah dia sudah menjalankan sholat 5 waktu, itu adalah hal yang harus kita syukuri, sehingga bisa untuk meredam apapun sikap perbuatan yang sebenarnya membuat jengkel. Tetapi alhamdulillah anakku muslim, anakku sholat, itu sudah lumayan, sudah sangat membanggakan dan sudah sangat disyukuri. Kenapa kita harus selalu bersyukur terhadap kondisi apapun yang menimpa kita dan anak-anak kita? Karena sudah menjadi janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian tidak mengakui nikmat Allah, kufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya siksaku, azabku sangatlah pedih. Yang kelima, kita harus paham bahwasanya
anak-anak kita bukanlah milik kita. Kita hanya dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin menguasai hidayah mereka. Kita tidak mungkin menguasai nasib mereka surga nerakanya. Kita hanya bisa bersimpuh di hadapan Allah, berdoa. Kita menginginkan anak seperti apa? Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya berdoa, tetapi terus berusaha dan terus bersabar dengan prosesnya. Tetapi ingat, doa orang tua adalah mustajab. Maka gunakan kekeramatan dan kemustajaban doa ini untuk selalu berdoa pada Allah untuk menginginkan anak kita seperti apa. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.